Halo teman-teman, kembali lagi ke pembahasan yang ketiga ya, ke part yang ketiga. Nah, kali ini kita masih di prosedur analitis ya. Ya, ya ini terkait dengan sambungan sebelumnya lah gitu ya. Nah, tapi di sini kita akan bahas common size statement. Ya, common size statement ini bagian dari prosedur analitis, di mana dilakukan oleh auditor untuk apa? Untuk mengecek apakah di dalam laporan keuangan itu terdapat salah saji yang material gitu ya. Nah, salah satunya dilakukan common size statement gitu ya. Auditor melakukan pembuatan laporan keuangan itu berdasarkan nilai persentasenya, bukan nilai nominalnya gitu ya. Nah, contohnya di sini common size income statement. Kalau common size income statement itu dinyatakan dalam persen, yang mana rumusnya itu adalah setiap transaksi itu dibagi dengan sales. Nah, sehingga yang tercermin dalam income statement ini, dalam bentuk common size ini itu merupakan persentase dari sales. Contohnya di sini sales. Sales ini 100% tentu. Kenapa? Karena sales dibagi dengan sales itu adalah 1. Atau kalau kita dikalikan dengan 100%, maka hasilnya 100%. Oke. Nah, dan juga ini COGS. COGS dinyatakan dalam persentase sales. 60% dari sales. Maka COGS itu merupakan 60% dari sales. Dan seterusnya sampai dengan net profit atau laba bersih. Nah, kalau di sini kita lihat berarti 25% dari sales gitu ya. Nah, untuk apa auditor melakukan common size statement? Ya tadi, untuk melakukan prosedur analitis. Prosedur analitis ini untuk apa? Untuk mendeteksi apakah adanya salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, dari mana auditor bisa mencurigai ada salah saji material? Dilihat dari perbedaan persentase ini, ya. Ada perbedaan persentase yang cukup signifikan, itu harus diuji oleh auditor. Apakah persentase yang tadi itu signifikan, perbedaannya, itu disebabkan oleh salah saji material, atau memang benar-benar keadaannya seperti itu, gitu ya. Jadi skeptisme profesional itu harus dilakukan oleh auditor, apakah ya selalu bertanya-tanya apakah perbedaan signifikan itu terkait dengan salah satu material atau memang benar-benar terjadi ya. Contohnya gimana? Contohnya di sini ada common size income statement as manufacturers ya dari 20X1 sampai 20X3 gitu ya. Nah, di sini kita lihat untuk COGS itu terdapat penurunan dari 20X1 ke 20X2. Nah, auditor ini menggunakan skeptisme profesionalnya, bertanya-tanya, nah ini penurunan ini disebabkan oleh apa? Auditor selalu bertanya seperti itu. Nah, apakah ini benar-benar terjadi efisiensi terkait dengan biaya produksi sehingga COGS-nya itu lebih kecil, atau COGS-nya itu sengaja dikecil-kecilin gitu ya? Di di ya kita bisa bilang fraud gitu ya, atau error akuntannya itu salah membukukan COGS-nya. Nah, ini bisa diselidiki lebih lanjut gitu ya terkait dengan perbedaan seperti ini. Sama halnya dengan ini operating dan administration. Nah, ini kenapa bisa berbeda seperti ini? Ada 10-10 kemudian 16. Kenapa sangat sangat meningkat dari 10 ke 6 sangat signifikan seperti ini? Nah, auditor menguji itu perbedaan 6% tadi apakah benar-benar disebabkan oleh misalnya perusahaan pada tahun 20X3 itu menambah pegawainya sehingga beban operasi terkait dengan buruh ya atau pegawai operasinya, operasi bisnisnya itu meningkat. Nah, kalau seperti itu auditor bisa memaklumi, oh ternyata 6% ini terjadi akibat peningkatan labor, peningkatan pegawai operasi. Nah, kalau seperti itu, maka 6% ini dinyatakan wajar gitu ya, wajar lah. Peningkatannya itu karena hal sesuatu yang wajar gitu. Nah, kalau sebaliknya 6% ini dikatakan sebagai salah saji yang material atau kita bisa bilang disebabkan oleh fraud atau error, maka auditor bisa menjadikan temuan ini gitu ya, 6% ini. Kemudian ini juga di administration, kenapa ini bisa meningkat? Apakah ini karena penambahan pegawai administrasi atau ini hanya akal-akalan perusahaan aja untuk menaikkan bebannya. Nah, dari common size statement ini kesimpulannya auditor bisa membuat suatu kesimpulan yang tepat terkait dengan laporan keuangannya. Apakah ini ada salah saji material atau tidak? Ya. Nah, ini juga bisa diselidiki lagi bukti-bukti auditnya, gitu ya. 6% ini bedanya dari mana?
3% ini dari mana gitu ya, sehingga auditor bisa menyimpulkan ya dengan benar dan tepat gitu. Nah, kemudian di sini juga laporan tren, di sini digunakan oleh auditor juga sama ya. Intinya untuk melihat apakah di sini ada salah satu material terkait dengan income statement-nya. Kalau ada perbedaan yang signifikan di antara tahun ke tahun, maka auditor selalu melakukan apa? Uji terkait dengan asersinya, asersi transaksinya. Nah, ini yang dinyatakan oleh manajemen ini udah benar nggak? Nah, ini disebabkan oleh sesuatu yang apa? Kecurangan atau error gitu ya. Nah, kalau seperti itu, auditor harus bisa memberikan pertimbangan atas opininya. Kalau misalkan ternyata sifatnya material atau di situ ada kecurangan, ya itu bisa menjadi opini yang tidak baik ya atas laporan keuangannya, bisa jadi tidak wajar atau wajar dengan pengecualian bisa aja, asalkan masih di bawah overall materialitasnya. Nah, nanti kita akan bahas tentang materialitas ya. Nah, selanjutnya di sini ada pengujian atas fluktuasi yang signifikan. Jadi auditor itu memutuskan fluktuasi mana yang signifikan dan dengan demikian memerlukan pemeriksaan lanjutan, sorry. Nah, jadi intinya gitu ya. Dari prosedur analitis kita lihat mana yang signifikan. Nah, kalau signifikan ini kita harus melakukan apa? Skeptisme tadi, kita menanyakan, nah ini dari mana? Signifikan ini dari mana? Efeknya itu dari mana gitu ya? Apakah ini dari memang benar-benar ada salah sagi material atau ini memang benar-benar secara wajar terjadi gitu ya? Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian kertas kerja audit harus menunjukkan apa? Identifikasi setiap fluktuasi yang signifikan. Jadi yang pertama ada identifikasi, kemudian terkait dengan penjelasannya, terkait dengan penjelasan. Oke, ini ya. Terkait dengan penjelasan yang diberikan oleh manajemen harus dipertimbangkan. Jadi asersi itu harus dipertimbangkan ya oleh auditor. Kenapa? Karena ada ini yang signifikan tadi nih. Nah, gitu. Kemudian hasil kerja yang dilakukan menguatkan penjelasan yang diterima. Jadi kertas kerja itu memuat 3 ini. Yang pertama identifikasinya, yang kedua penjelasan dari manajemen, yang ketiga adalah hasilnya. Nah, hasil kerja ini berarti kesimpulannya. Kesimpulan dari penyelidikan atas asersi manajemen. Nah, di hasil kerja ini itu dinyatakan apakah ini ada salah saji material atau tidak. Kalaupun ada salah saji, apakah sifatnya itu material atau tidak. Gitu ya. Jadi hasil kerja ini merupakan kesimpulan dari pengujian terkait dengan transaksi, saldo, maupun penyajian dan pengungkapan. Kemudian auditor juga bisa melakukannya dengan analisis arus kas gitu ya. Jadi bisa dengan rasio-rasio terkait dengan cash flow di operasi dibandingkan dengan total cash misalkan gitu ya, atau dengan sales gitu ya. Kemudian investasi juga seperti itu, pendanaan juga seperti itu. Nah, kalau misalkan ada perbedaan yang signifikan, lagi-lagi auditor akan menanyakan ini sumber ini dari mana, efeknya itu dari mana gitu ya. Nah, jadi auditor menanyakan dan sekaligus membuktikan juga apakah ada salah saji atau tidak. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan materialitas. Nah, di sini ada materialitas awal dan performance materiality atau materialitas kinerja ya atau performa. Oke, dalam setting materialitas itu, dalam mengukur materialitas itu, auditor itu harus melaksanakan langkah-langkah sebagaimana yang ditampilkan berikut ini, gitu ya. Nah, menurut Arens untuk men-setting materialitas itu ada lima tahap gitu ya. Nah, sebenarnya ini bukan ini ya, ini bukan men-setting materialitas, tapi ini penerapan materialitas ya. Kalau kita lihat di sini penerapan materialitas. Oke. Kita masuk ke langkah yang pertama. Nah, auditor itu harus men-setting materialitas terkait dengan financial statement secara keseluruhan atau kita bisa bilang ini adalah overall materiality. Nah, overall materiality itu apa? Overall materiality merupakan ukuran atau batasan maksimal
atas suatu informasi keuangan itu dinyatakan apakah salah sajinya itu material atau tidak material gitu ya. Intinya overall materiality ini menjadi penentu apakah salah saji itu material atau tidak material. Contohnya gimana? Dalam laporan keuangan terdapat salah saji sebesar $300. Misalkan seperti itu. 300.000 lah, 300.000 dolar. Nah, auditor itu menetapkan overall materialitas ya secara keseluruhan itu misalkan adalah $500.000. Nah, kalau seperti ini karena salah sajinya itu di bawah overall materialitas, overall materiality, maka di sini kita bisa katakan laporan keuangan ini masih disajikan dengan wajar. Kenapa? Karena dia di bawah overall materiality. Nah, sebaliknya apabila temuannya terkait dengan salah saji yang material itu adalah di atas material overall materiality, maka kita katakanlah 600K. Nah, salah sajinya itu 600K, overall materiality-nya itu adalah 500K. Maka di sini udah bukan wajar lagi, tapi bisa tidak wajar atau wajar tapi tidak wajar atau ini ya, tidak menyatakan pendapat ya. PM ya, sorry bukan. Nah, tidak menyatakan pendapat. Nah, tidak menyatakan pendapat ini itu terkait dengan ya terkait nanti pengujian atau pembuktian dari salah saji material ini ya. Apakah dalam menguji ini ada penghalangan? Kalau penghalangan berarti tidak menyatakan pendapat karena operasinya itu dihalang-halangi gitu. Kemudian di sini juga selain men-setting overall materiality ya OM, maka auditor juga me-setting atau menentukan performance materiality. Bedanya apa? Kalau overall materiality itu adalah tingkat atau ukuran materialitas berdasarkan user's view. Artinya ketika udah di atas materialitas itu, udah di atas overall materiality, maka keputusan dari user atau calon investor itu akan berubah. Karena apa? Pertimbangannya adalah melebihi dari overall materiality. Ya. Nah, kalau tadi case-nya itu 300.000, mungkin auditor dan user gitu ya, itu bisa menerima dengan ikhlas gitu ya perbedaan itu ya, yang salah saji material itu. Sehingga tidak mengubah keputusan tadi untuk berinvestasi di perusahaan itu nggak jadi berubah gitu, nggak berubah pikiran gitu. Kenapa di bawah overall materiality? Nah, jadi simpelnya itu overall materiality ini sangat sangat berefek pada perubahan decision dari user atau investor gitu. Nah, sekarang pertanyaannya performance materiality ini apa? Performance materiality adalah materialitas dari auditor's view. Kalau tadi overall materiality itu adalah user view, maka untuk performance materiality ini adalah auditor's view. Artinya, dalam pelaksanaan audit nanti, apabila terdapat salah saji material, maka pembandingnya itu adalah performance materiality. Nah, jadi dalam audit itu yang menjadi pembanding apakah salah saji ini dinyatakan sebagai harus dikoreksi atau tidak harus dikoreksi, ya itu menggunakan performance materiality. Contohnya gimana? Oke, misalnya tadi overall materiality-nya 500K. Nah, sekarang PM-nya, performance materiality-nya, dalam pelaksanaan audit, auditor itu menentukan misalnya 400K. Nah, apabila temuan audit yaitu 450K, salah saji material, maka seenggaknya manajemen itu mengkoreksi salah saji material tadi yang tadinya bukan salah saji material ya, salah saji yang ditemukan tadi itu menjadi 400K atau di bawahnya. Jadi 50K dikoreksi atau lebih dari 50K. Nah, jadi tolak ukur dalam uh, kinerja dari auditor itu adalah performance materiality, bukan overall materiality. Overall material itu pertimbangannya untuk menyatakan opini tadi. Apakah wajar, tidak wajar, itu tergantung dari ukuran overall materiality. Kenapa? Karena dia itu adalah user view. Artinya dia dapat mengubah keputusan si
si investor atau user gitu. Itu sangat bergantung banget. User itu sangat bergantung banget pada overall materiality gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang menetapkan overall dan performance ini ya? Tentu auditor. Tapi auditor dalam menetapkan performance dan overall material itu view-nya itu beda. Jadi untuk overall material itu seolah-olah auditor menempatkan posisinya sebagai investor atau user gitu. Jadi menetapkan seperti itu. Kemudian performance material itu dia lebih rendah, sifatnya itu lebih rendah. Nah, dia umumnya itu adalah 60 sampai dengan 80% dari overall materiality. Nah, overall materiality itu dinyatakan berdasarkan persentase misalkan total aset. Nah, itu ya. Nah, untuk performa materiality berarti 60 sampai dengan 80% dari overall materiality. Jadi dia lebih rendah gitu. Kenapa lebih rendah? Karena di sini perbedaan ini antara 600 dan 400 ini, perbedaan 200 itu sebagai buffer. Buffer apa? Buffer terkait dengan risiko audit yang nggak terdeteksi gitu ya. Undetected risk ya, undetected audit risk gitu ya. Nah, namanya manusia gitu ya, pasti ada kesalahannya gitu ya. Jadi tak luput dari salah. Bisa saja auditor dalam melaksanakan auditnya itu ada risiko yang tidak terdeteksi. Nah, oleh sebab itu karena tadi auditor ngototnya itu ada di performance material sehingga ada buffer 200. Ya kan? Ada buffer 200. Nah, buffer 200 ini untuk menutupi error-error yang tidak terdeteksi tadi gitu. Simpelnya gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan tadi undetected errornya katakanlah 150, sehingga secara total itu ada 450 ditambah 150 pas 600. Karena dia ngepas pada overall material, maka di situ dinyatakan laporan keuangan tetap dinyatakan dalam hal yang wajar gitu ya, wajar tanpa pengecualian karena nggak lebih dari 600. Nah, untung saja ada buffer ini yang menutupi apa undetected audit risk tadi gitu ya. Nah, makanya sangat penting tuh penetapan performance material agar apa? Sebagai buffer atas undetected audit risk gitu ya. Kemudian step ketiga dalam implementasi materialitas ini ada estimasi total misstatement. Jadi dikumpulkan tuh misstatement itu ya tentunya udah diuji ya. Kemudian berdasarkan bukti audit juga ternyata dapat nih misstatement. Nah, estimasi total itu di statement itu dikumpulkan. Nah, kemudian dikumpulkan masuk ke step keempat, ditotalkan. Ya, semua itu dikombine ya, statement itu. Nah, kemudian setelah dikombine barulah kita mengcompare-nya di step kelima, mengcompare kombinasi tadi itu dengan overall materiality tadi gitu ya, yang di sini nih. Itu apa? Untuk menyatakan opini. Tetapi untuk menyatakan apakah perlu koreksi laporan keuangan, apakah perlu koreksi akuntansinya, maka combine tadi itu di compare itu ke sini gitu ya. Itu performance materiality. Standar audit mendefinisikan materialitas sebagai apa? Informasi secara individual atau agregat yang jika salah saji atau dihilangkan dari laporan keuangan dapat mempengaruhi ya keputusan apa? Keputusan tentang alokasi sumber daya yang dilakukan oleh user. Jadi materialitas itu suatu ukuran. Apakah nanti investor atau user itu melakukan suatu aksi atau mengurungkan aksinya, ya. Nah, apabila dia melebihi materialitasnya, tingkat materialitas, ya tentu investor atau user tadi itu mengurungkan niat. Kenapa? Karena dia dapat salah saji material, karena dia lebih dari tingkat materialitas tadi, gitu ya. Simpelnya gitu. Nah, kemudian tingkat materialitas, faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan materialitas awal itu meliputi adalah materialitas adalah ini relatif daripada konsep absolut, kemudian karena materialitas itu relatif, maka perlu memiliki tolok ukur untuk menetapkan apakah salah saji itu sifatnya material atau tidak. Kemudian ada faktor kualitatif mempengaruhi materialitas. Nah, ini auditor menggunakan materialitas itu untuk apa? Untuk mengevaluasi, kemudian untuk menentukan sifat, saat, dan luas. Kemudian sifat, saat, luas prosedur audit ya, atau kadang-kadang disebut sebagai materialitas perencanaan.
tingkat materialitas dinyatakan oleh SA 326 ya, 0,6 ya, standar audit 320,6 ya. Auditor akan mempertimbangkan sifat dari pos tersebut ketika menentukan tingkat materialitas. Ini udah. Kemudian pilihan basis penetapan materialitasnya itu apa? Nah, kita lihat di sini, pilihan basisnya itu, misalkan basisnya itu berdasarkan apa? Persentase dari total aset. Gitu. Apalagi, misalkan persentase apa? Dari total ekuitas, bisa. Ya. Misalkan apa? Persentase dari penjualan, dari sales, bisa. Jadi untuk menetapkan tingkat materialitas itu nominalnya itu dinyatakan dalam persentase ini ya. Dicari atau diukur itu dalam persentase ini gitu. Misalkan ada total asetnya itu 1.000 gitu. Nah, auditor itu menetapkan adalah oh ini mau dibikin overall materialitasnya adalah berapa ya? 80% dari 100.000. Nah, maka basisnya itu adalah misalkan ini total aset kan, nah, maka kita bisa katakan overall materialitasnya adalah 800 gitu. Jadi basisnya itu bisa aset, bisa ekuitas, bisa apapun ya, selama itu menurut auditor adalah merupakan ukuran yang tepat ya atau relevan ya bagi auditor. Misalkan apa? Oh kalau misalkan dia perusahaan nirlaba itu nggak cocok. Penetapannya itu berdasarkan dengan sales. Kenapa? Karena dia orientasinya itu bukan profit, tentu salesnya itu kecil gitu. Sehingga apa? Oh sehingga dengan total aset ya. Jadi di sini ada profesional judgment juga ya, ada suatu tindakan yang profesional ya, atau penyesuaian atau apa ya, keputusan yang profesional ya, profesional judgment di sini diperlukan banget untuk menentukan tingkat materialitas. Nah, misalkan ini ya contoh-contoh dari AREN itu pada umumnya ya, ini range of percentage ini adalah umumnya menurut AREN itu kalau net profit basisnya itu adalah 5 sampai dengan 10%. Kalau total revenue itu 0,5 sampai dengan 1%. Kalau total aset itu 0,5 sampai dengan 1%. Kalau equity itu 1 sampai dengan 2%. Alasannya apa? Advantage-nya apa gitu ya? Alasannya apa? Kenapa hanya net profit, total revenue, total aset, dan equity? Nah, menurut Arens, kenapa basisnya cuma ini? Karena di sini ada relative advantage-nya, ada keuntungannya, keuntungan relatifnya. Kalau berdasarkan net profit, itu dia lebih relevan, gitu ya. Nah, kalau dia total revenue, itu dia stabil. Kemudian kalau dia equity juga stabil. Dan kalau dia total aset, itu adalah predictability dan stability. Ya. Jadi dia sangat sesuai dengan prediksi dan stabil gitu ya, gitu. Nah ini materialitas pelaksanaan. Ini auditor mengharuskan, ini ya tadi udah dijelasin ya, performance materiality itu harus dilakukan. Kenapa? Dia itu sebagai penyangga untuk undetektif audit risk gitu ya. Nah, menetapkan materialitas pelaksanaan atau performance materiality adalah tujuan untuk menilai prosedur audit yang akan diterapkan. Jadi inilah yang tadi benchmark atau tolak ukurnya untuk melakukan apakah salah saji itu kita koreksi atau tidak. Nah itu ukurannya adalah materialitas pelaksanaan. Sedangkan kalau overall materiality itu lebih ke penetapan opini gitu ya. Seperti itu. Nah, menentukan materialitas pelaksanaan. Nah, kalau tadi misalkan contohnya adalah 80% dari 1.000 itu adalah overall materiality. Nah, maka performance materiality pada umumnya itu lebih kecil daripada overall materiality. Katakanlah apa? Ini 800. Katakanlah misalkan 50% dari 800. Nah, itulah performance materiality. Dia lebih kecil gitu ya. Jadi kalau misalkan ada di sini berarti 400. Jadi misalkan di sini ada 600 salah saji. Oh, kita lihat auditor itu kan ngotot ke nilai yang 400 bukan 800. Oh ini auditor ngotot nih. Oh ini harusnya dikoreksi. Kenapa? Karena lebih dari performance materiality. Sehingga apa? 200 perlu dikoreksi atau lebih ya. Nah, seperti itu. Nah, penentuan materialitas pelaksanaan didasarkan pada apa? Pertimbangan profesional. Nah, di sini ada profesional judgment ya, profesional yang tadi udah dijelasin gitu. Dan juga mencerminkan jumlah salah saji yang bersedia diterima oleh auditor dalam segmen pos tertentu. Nah, ini tentunya harus juga relevan kan. Kalau misalkan dia perusahaan nirlaba, cocok nggak kita berdasarkan net profit materialitasnya, basisnya? Atau basisnya
revenue, cocok nggak? Ya, organisasi nirlaba itu kan tujuannya bukan generate profit. Tujuannya apa? Aksi-aksi sosial gitu ya. Maka itu nggak cocok, nggak relevan kayak gitu ya. Jadi harus ada professional judgment tuh. Oh, berdasarkan pertimbangan profesionalnya itu untuk organisasi nirlaba itu adalah total aset, layaknya itu. Seperti itu. Nah, ini menentukan materialitas pelaksanaan, auditor menghadapi 3 kesulitan utama dalam akun-akun raca. Yang pertama, auditor itu memperkirakan akun tertentu memiliki banyak salah saji daripada yang lain. Jadi kalau misalkan di dalam raca itu kita mengidentifikasi risiko dari akun itu. Oh, kalau misalkan ada suatu akun yang sangat signifikan untuk beresiko dan daripada akun-akun lain, maka itulah yang dikatakan sebagai kesulitan utama, ya. Jadi itu yang menjadi kesulitan utama auditor dalam menentukan materialitas gitu. Nah, baik salah saji ini apa? Salah sajinya itu misalkan kurang saji atau lebih saji gitu ya. Jadi yang dikatakan auditor memperkirakan akun tertentu itu kadang memiliki lebih banyak salah saji daripada yang lain gitu ya. Itu yang menjadi kesulitan. Nah, banyak salah saji ini bisa lebih saji maupun kurang saji gitu. Kemudian biaya audit relatif akan mempengaruhi alokasi. Nah, selanjutnya selesai. Nah, mungkin itu aja dalam pembahasan untuk materi AKS KTM 4 ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih.